Pemirsa Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah serentak tinggal sepekan lagi menghitung hari ya. Para pemilih akan menentukan hak suaranya pada 27 November 2024 mendatang. Lantas siapakah yang unggul di Pilkada Jakarta setelah debat digelar dan juga berkampanye untuk merebut suara warga? Kita bahas pada sore ini bersama narasumber sudah tersambung semua daring ya dengan Mas Adi Praitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Mas Adi, saya selalu Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Mas Adi, sembari kita juga menyiapkan ada pantauan lapangan, ada rencana untuk deklarasi dari Anies Baswedan terhadap salah satu paslon. Ini kita masih akan tunggu perkembangan terbaru. Nanti kita akan minta respon Anda juga. Sebelum ke sana kita akan ulas dulu Mas Adi. Lembaga survei ini merilis survei terbarunya dari tanggal 7 hingga 15 November. Saya sebutkan saja ada Polmart, Indo Polling Network, hingga sebelumnya di Oktober ada Kompas. Litbang Kompas yang menyebutkan suara paslon nomor 3 ini masih di atas RK nomor 1. Ini bagaimana Anda melihatnya? Peluang dari mana yang bisa Anda pastikan unggul terlebih dahulu dari dua kandidat Ya, ini, paslon 1 dan 3? ya pertama memang survei itu adalah potret mutakhir terkini. Jadi ketika pengambilan data, Hmm. survei tatap muka yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei itu tentu menggambarkan realitas politik saat ini soal siapa yang Hmm. unggul dan kemudian soal siapa tren elektabilitasnya yang naik dan siapa yang turun. Kan di situ konteksnya. Ya. Dan kita juga tahu bahwa survei itu sifatnya dinamis karena warga Jakarta itu dalam hitungan hari Hmm. mereka masih banyak yang sebenarnya masih sangat mungkin mengubah pilihan politiknya. Hmm. Itu yang saya kira memang kenapa di Jakarta itu misalnya dulu kita melihat betapa Ridwan Kamil dan Suswono cukup kuat dan solid, Hmm. tapi belakangan kan misalnya sudah mulai disusul dan bahkan diunggul oleh pasangan Pram dan Rano Karno. Itu kan menunjukkan betapa pemilih di Jakarta itu adalah pemilih yang saya kira memang dalam banyak hal itu cukup dinamis ya karena begitu banyak preferensi-preferensi politik, misalnya soal penyampaian visi misi, penyampaian apa namanya dalam debat kandidat Hmm. disukai oleh publik dan seterusnya. Jadi itu yang pertama, Mas. Yang kedua, saya kira memang politik itu at the end of the day-nya akan terlihat sejauh mana paslon-paslon ini memaksimalkan mesin-mesin politiknya sampai akhir. Jadi sebenarnya pertarungan itu belum selesai, Hmm. bahwa ada yang unggul di survei, bahwa ada yang kalah di survei, misalnya elektabilitasnya turun, ya tentu itu adalah semacam guidance dan potret mutakhir. Hmm. Tapi saya kira bagaimana mengunci pemilih di lapangan ya dalam kurun waktu selama 7 hari ke depan itu juga adalah menjadi sinyalmen yang memang harus dilakukan oleh semua paslon yang tidak harus main-main. Hmm. Jadi ini yang saya kira menurut saya Jakarta itu cukup menarik untuk diperhatikan. Hmm. Selanjutnya kalau membaca survei-survei yang tadi disampaikan oleh sampean itu masih ya, Hmm. kan per hari ini sebenarnya belum ada paslon yang mencapai 50% plus Ya. satu. Itu artinya Pilkada Jakarta kalau melihat per hari ini itu sangat mungkin berlangsung satu putaran, Oke. berlangsung dua putaran. Kalau berlangsung dua putaran maka bisa dipastikan yang lolos itu adalah pasangan nomor 3 dan pasangan nomor 1. Tapi sekali lagi Oke. dalam hitungan 7 hari ke depan bukan tidak mungkin ada salah satu paslon yang sebenarnya sedang mengejar Hmm. supaya Pilkada Jakarta itu satu putaran. Hmm. Artinya khususnya untuk paslon 1 dan 3, kalau sekedar berpikir misalnya untuk lolos di putaran kedua, mereka sebenarnya sudah cukup ya dengan elektabilitas yang ada. Tapi kalau berpikir bagaimana memenangkan pertarungan satu putaran, itulah yang kemudian membuat kenapa hari ini, Hmm. belakangan ini, endorsement elit kunci seperti Anies Baswedan, kemudian Jokowi, Ya. Ahok juga dikait-kaitkan Hmm. soal bagaimana dukungan Prabowo Subianto itu menjadi penting sebagai upaya untuk bagaimana mengakhiri perdebatan soal apakah Pilkada Jakarta itu satu putaran ataukah dua putaran. Iya, berarti bisa diambil kesimpulan sedikit begitu ya, dengan adanya endorsement, bertemu dengan figur penting, itu memastikan undecided voters yang cukup tinggi angkanya Mas di survei, 20% yang masih belum menentukan pilihan. Ini yang mungkin bisa diambil langkah oleh masing-masing paslon untuk, bertemu dengan para figur penting? Undecided itu kan sebenarnya banyak faktor. Ya. Pertama mungkin mereka itu belum terlampau yakin Mhm. dengan para paslon yang ada. Nah, salah satu yang ditunggu oleh mereka yang belum menentukan pilihan, satu adalah visi misi, apakah visi misinya itu realistis dan Mhm. kemudian bisa diwujudkan.
Dan yang kedua adalah apakah orang yang belum menentukan pilihan ini disambangi baik oleh calon langsung ataupun melalui tim sukses. Hmm, Jadi kampanye-kampanye dari satu pintu ke pintu yang lain ini menurut saya masih menjadi sangat mungkin untuk terus dilakukan oleh paslon sebelum hmm, masa tenang tentu saja. oke. Oleh karena itu ya potret survei itu adalah semacam bekal sebenarnya untuk mengevaluasi bagaimana kerja politik yang dilakukan oleh masing-masing paslon, dan Hmm, ini sebenarnya bagi saya jangan pernah ada yang merasa puas ataupun yang kemudian menganggap pertarungan politik itu sudah selesai. baik. Di Jakarta ini tentu per hari ini sulit untuk bisa ditebak Hmm. siapa yang sebenarnya akan menang secara politik baik dalam putaran pertama ataupun kalau ada putaran kedua siapa yang akan unggul. Itulah yang saya sebutkan, kerja-kerja politik yang nyata menjadi kunci dari segala-galanya. Baik, Mas Adi, sembari kita lihat di visual sebelah kanan ya, sebelah kanan kita bersama ini pemirsa, tengah Anda saksikan ada Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta, memberikan statement di depan publik. Kita akan putarkan nanti apa statementnya. Informasi yang kami terima nih Mas Adi dan juga pemirsa bahwa Anies akan memberikan sebuah pernyataan deklarasi untuk mendukung salah satu paslon di sebutkan saja ini dari paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Apa yang disampaikan Anies kita akan simak. Sebelum ke Anies nanti kita akan putarkan Mas Adi, kita akan lanjutkan dialog ini. Seperti Anda lihat visual berikut ini nampaknya sudah yakin Pramono Rano sudah mendapatkan dukungan suara anak Abah nih, Mas Adi. Ya, saya kira ini yang sebenarnya yang begitu banyak ditunggu oleh publik Mhm, soal dukungan terbuka yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Selama ini dukungan Anies itu kan hanya melalui gestur ataupun pose-pose seperti tiga jari, termasuk para jubirnya hmm, yang sebenarnya sejak lama sudah melakukan kerja-kerja politik untuk pemenangan Pram dan Rano Karno. mhm, Per hari ini, kalau kita melihat visual misalnya, Anies menggunakan baret oranye dan mhm, itu sangat identik dengan seragam kemenangan yang dipakai oleh paslon 3, dan itu artinya ini tak ada lagi spekulasi bahwa Anies Baswedan sudah memutuskan pilihan politiknya di Jakarta mendukung Pramono dan Rano Karno. hmm, Bagi saya ini justru akan membuat pilkada Jakarta ini semakin menarik karena deklarasi Anies mendukung paslon 3 ini kan berselang hanya 3 hari dari apa yang dilakukan oleh Jokowi beberapa waktu yang lalu. Ini hmm, kan menunjukkan betapa memang faksionalisasi politik yang ada di Jakarta sudah mulai mengerucut. Yang jelas Ridwan Kamil itu dianggap mewakili kekuasaan politik hari ini. Di situ ada Jokowi, di situ ada Prabowo Subianto, dan partai-partai Kim Plus tentu saja. Dan pada saat yang bersamaan, di kubu Pram dan Rano Karno, ada kubu PDIP, dan kemudian ada Hanura, dan yang paling penting, ada faktor Anies Baswedan yang saya kira ini akan menambah kekuatan politik paslon nomor 3 untuk berkompetisi dan memenangkan pertarungan. Jadi ini yang saya kira hmm. mungkin ke depan akan turut mendinamisasi bagaimana pergerakan politik ke depan yang menurut saya akan semakin menarik kita saksikan. Tapi yang jelas menurut saya kalkulasi politiknya setelah Anies menyatakan dukungan politik secara terbuka kepada Pramono Anung, sepertinya kubu Ridwan Kamil dan Suswono juga akan memantapkan soliditas basis-basis politik mereka. Karena apapun kalau kita hitung rata-rata, kan ada kecenderungan memang bahwa Mhm. Anies Baswedan dan para kekuatan politiknya jangan lagi ada panggung dan kekuatan politik yang kemudian membuat mereka itu terus kuat dan terus bersinar, tentu untuk bekal persaingan di 5 tahun yang akan datang, Mas. Mhm. Jadi munculnya Anies Baswedan ini tentu sepertinya akan menjadi trigger bagaimana kubu Rano Karno, maksud saya trigger bagi kubu Ridwan Kamil dan Suswono untuk memunculkan dan memaksimalkan mesin-mesin politik mereka supaya Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung oleh Anies Baswedan itu mereka bisa kalahkan dalam pilkada Jakarta. Ya kalau Tinggal kita tunggu kalau saya bagaimana bacakan, politik kita ke depan. ya kalau saya bacakan untuk jumlah DPT Jakarta sejauh ini cukup banyak, 8.214.007 jiwa nih Mas Adi. Ini bisa dipetakan sebenarnya berapa suara dari Anies Baswedan dari 8 juta ini? Nah, itu yang repot, Mas. Oke. Kalau kita berbicara tentang siapa sebenarnya anak Abah, Mhm, tentu kita harus bicara 2017 ketika Anies pertama kali maju dalam Pilkada Jakarta. mhm, Anak Abah saat itu adalah mereka yang menjadi mesin politik PKS dan mesin politik Gerindra dan kelompok-kelompok politik Islam atau ulama-ulama yang kemudian mendukung Anies memenangkan pertarungan politik melawan Ahok. Lalu kalau kita bicara tentang anak Abah di 2024 ini tentu adalah mereka yang satu
mesin politik PKS, mesin politik Nasdem, dan mesin politiknya PKB. Plus kelompok-kelompok Islam politik yang sejak 2017 yang lalu itu juga membersamai Anies untuk melakukan pertarungan politik. Nah, per hari ini kita melihat anak-anak Abah itu satu, Anies Baswedan sendiri, yang kedua para jubir-jubirnya yang ikut berkontribusi untuk memenangkan Pramono dan Rano Karno. Ini yang saya kira memang agak rumit Ya. untuk mensimplifikasi bahwa basisnya Anies di 2014, 2017 itu akan secara total ya bisa diangkut mendukung Pramono dan Rano Karno. Ya. Karena apapun kalau bicara tentang anak Abah tentu di situ ada kelompok-kelompok politik PKS, mesin memenangan PKS, dan yang paling penting kelompok-kelompok GNPF ulama ataupun 212 kan juga menjadi bagian dari kekuatan politik Anies selama ini. Oke. Per hari ini kelompok ulama-ulama itu atau kelompok Islam politik itu sepertinya tidak satu tarikan napas politik Anies di Pilkada di 2024 dan lebih condong memberikan politiknya kepada Ridwan Kamil dan Suswono. Tapi bagi saya Anies tetaplah menjadi salah satu elit kunci di Jakarta yang saya kira magnet politiknya itu masih cukup kuat dan cukup solid. Yang penting setelah Anies memberikan dukungan politik secara terbuka, kita tinggal tunggu apakah Anies itu akan juga melakukan safari dan kunjungan-kunjungan politik untuk berdialog dan berdiskusi dengan para pemilihnya di Jakarta untuk memilih Pramono dan Rano Karno. Karena bagi saya elektabilitas itu tidak bisa diwariskan. Jadi sekalipun Anies ini menyatakan dukungan kepada Pramono dan Rano Karno, di bawah itu tentu tidak otomatis secara mayoritas akan memberikan dukungan kepada paslon nomor 3. Jadi Anies juga perlu menyapa masyarakat dan konstituen yang selama ini dengan Anies Baswedan, termasuk dengan kubu Jokowi. Jadi Jokowi setelah memberikan dukungan politiknya kepada RK dan Pak Suswono, tentu Jokowi juga perlu melakukan belusukan, berdialog langsung ya, dan mengunjungi titik-titik kunci yang selama ini memang menjadi kekuatan politik Jokowi. Ajaklah orang yang selama ini merasa puas, merasa suka dengan Jokowi untuk memilih RK dan Pak Suswono. Jadi setelah deklarasi ini PR terbesarnya adalah para elit-elit kunci juga penting turun ke masyarakat, terutama di simpul-simpul tertentu, sebagai pesan bahwa pemilihnya juga disapa dan diajak untuk memilih paslon tertentu. Kalau dari kacamata Anda, kenapa ini baru seperti last minute ya, sudah kayak sepekan jelang pencoblosan tiba-tiba muncul ada Anies yang deklarasi? Apakah nampaknya sulit bargaining politik yang terjadi antara PDIP dengan Mas Anies? Ya, sepertinya memang ini soal bagaimana komunikasi politik ke publik ya. Karena menyatukan Anies Baswedan dengan Ahoker atau anak Abah dengan Ahoker tentu bukan perkara mudah. Karena ini adalah dua kutub yang saling ekstrim, di mana ini menjadi elemen yang hampir membelah Pilkada Jakarta 2017 yang lalu dengan isu-isu politik identitas. Yang menjadi tanda tanya itu sebenarnya adalah apa yang bisa mempertemukan antara anak Abah dan para Ahoker yang saya kira memang berada di titik ekstrim masing-masing. Ya tentu adalah kesamaan nasib, di mana Anies Baswedan, Ahok, PDIP yang kemudian mungkin merasa diperlakukan tidak adil dalam konteks Pilpres 2024 yang lalu. Jadi kesamaan nasib ini yang sepertinya mempertemukan napas perjuangan politik mereka di Pilkada Jakarta. Karena kalau misalnya Anies memberikan dukungan politik kepada Pram dan Rano Karno dengan harapan Anies misalnya diusung maju dalam Pilpres 2024, rasa-rasanya sulit. Belum ada sejarahnya PDIP ini di negara ini mengusung calon presiden yang bukan kader mereka. Ini yang saya kira saya jauh lebih melihat karena posisi politik Anies dan anak Abah yang per hari ini itu berada di luar kekuasaan politik. Jadi siapapun yang maju di Jakarta pastinya akan menjadi lawan politik yang dilawan oleh Anies Baswedan dan anak Abah. Atau yang kedua, Apa tuh, Mas? ini sebenarnya bagian dari strategi politik ya, bahwa karena politik kita itu pada akhirnya adalah main di ujung, main di akhir. Jadi untuk memantapkan apakah pilkada ini satu putaran atau tidak, elit-elit kunci seperti Anies ataupun Jokowi menjadi penting untuk turun ke bawah. Karena dengan hadirnya elit kunci ini ada satu keyakinan bahwa pilkada Jakarta itu bisa dituntaskan dalam satu putaran politik. Baik. Prediksi Anda terakhir, Mas, ini satu putaran atau dua putaran? Karena sudah ada elit kunci yang sudah turun ke lapangan, turun gunung. Kalau melihat data survei hari ini, Pilkada Jakarta lebih condong itu berlangsung dua putaran. Oke. Tapi
potensi satu putaran itu masih mungkin dilakukan oleh kubu nomor 3 dan kubu nomor 1, tergantung bagaimana di sisa waktu 7 hari ini mereka memaksimalkan semua mesin-mesin politiknya, mulai dari dukungan elit kunci, basis massa, basis konstituen, dan mesin politik yang kemudian mereka maksimalkan dilipat gandakan untuk memenangkan satu putaran. Jadi sekalipun hari ini itu belum ada angka yang mencapai satu putaran, tapi potensi untuk mencapai satu putaran itu masih ada. Artinya itu sangat melihat bagaimana kerja politik mereka sampai tuntas hingga pencoblosan 27 November nanti. Siapa yang kuat bertarung sampai ujung, siapa yang maksimal mesin politiknya mengajak pemilih sampai ke TPS, dialah yang kemudian akan bisa memastikan bahwa Pilkada Jakarta akan satu putaran. Baik, kita akan tunggu dinamika yang akan terjadi pada 27 November mendatang 2024. Seperti apa nanti, siapa yang unggul di Jakarta kita akan nantikan bersama karena cukup menarik pemilih di Jakarta. Terima kasih Mas Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Mas.